kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Salam, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang satu pekan yang kita sudah lewati, hingga pada saat pagi ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai cara ibadah kita, mari kita datang dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, dan kami juga dapat pulang Tuhan membawa damai sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungi mereka, lawat mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maupun yang bepergian Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau lindungi sertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai acara ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian, janji-Mu seperti itu. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu kuasamu, hanya Kau Tuhan sebab jalanku.
Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di hari Sabat ini kami ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya ujian penyembahan kami sudah naik ke hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat berbicara dengan bahasa dan pengertian yang sederhana, sehingga kami semua dapat mengerti isi hati Tuhan. Hamba diberkati, semua jemaat Tuhan juga diberkati. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah untuk kami semua, dan kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali menerima firman Tuhan. Ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Ulangan 23 ayat 21. Demikian firman Tuhan 2:3. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita merenungkan bersama-sama dengan satu tema, hukum nasar. Ya, hukum nasar. Karena bicara tentang nasar ini banyak juga orang-orang Kristen yang tidak paham dengan nasar. Jadi ketika dia berbicara, katakan berjanji atau bersumpah, itu tidak sadar bahwa dia itu sedang bernasar. Nanti kita akan pelajari bersama-sama apa itu nasar, apa itu janji, apa itu sumpah. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi firman Tuhan hari ini jelas berkata, apabila engkau bernasar. Artinya apabila saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda-nunda untuk memenuhinya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini dengan jelas berkata, apabila engkau tidak memenuhinya, maka Tuhan akan menuntut daripadamu. Seolah-olah dari pembacaan kita ini, berarti kan ya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu. Seolah-olah Tuhan ini maksa sama kita ya. Gak ada bedanya ketika kita berjanji dengan manusia dengan berjanji dengan Tuhan. Bukan menuntut seperti tuntutan manusia. Artinya kalau kita membaca di terjemahan yang lain seperti ini. Ini dalam terjemahan baru. Kalau dalam terjemahan yang lain, dalam versinya firman Allah yang hidup begini. Apabila kamu bernasar kepada Tuhan, penuhilah nasarmu itu dengan segera, karena demikianlah tuntutan Tuhan. Jadi yang dituntut adalah kalau engkau bernasar, kalau saudara bernasar, kalau saya dan saudara bernasar, itu harus segera dipenuhi. Jangan ditunda-tunda. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, karena memang kebiasaan manusia itu suka menunda. Nah, lanjutnya, jika kamu tidak memenuhinya, maka kamu berdosa. Nah, ini yang dimaksud dengan Tuhan menuntut dari kita itu seperti itu. Kalau kita tidak segera memenuhi nasar kita, maka kita berdosa. Pertanyaannya, kenapa kok berdosa? Kenapa ketika kita bernasar lalu tidak memenuhi nasar itu lalu kita disebut orang berdosa? Ada ayatnya gini. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita bernasar lalu kita tidak memenuhinya, itu artinya kita berdusta. Dan dusta di mata Tuhan adalah kekejian ya. Jadi
di Amsal 12, kalau kita lihat terjemahan yang lain, dari versi Alkitab Berita Baik, Tuhan membenci pendusta, tetapi Dia berkenan kepada orang yang menepati janji. Nah, ini kenapa disebut kalau kita tidak menepati nasar kita berdosa? Itu tadi, Tuhan tidak suka orang yang berdusta. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu janji, apa sih itu nasar? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini tentang nasar ini. Yang pertama, apa sih nasar itu? Yang muda-muda, kira-kira tahu nggak nasar itu apa? Ya, silakan. Nasar itu apa? Menurut saya nasar itu janji sama Tuhan. Betul. Ya. Contohnya, saya punya anak, nanti saya bernasar, misalnya anak saya lahirnya cacat gitu ya, ada spekulasi cacat. Nanti saya dengan diri saya bernasar, kalau anak saya umur nanti jadi besar jadi pendeta, mungkin anaknya lahirnya normal, mungkin gitu. Betul, nanti bisa sampai ke sana. Nah, itulah nasar. Karena itu janjinya sama Tuhan. One by one, langsung dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa sih nasar itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya janji hendak berbuat sesuatu jika maksud atau keinginannya tercapai. Persis seperti yang dikatakan oleh Mas Radita. Kalau menurut Alkitab apa? Kalau menurut Alkitab ada beberapa. Di dalam bahasa Ibrani, nasar itu bisa dikatakan dengan nadar. Dalam Alkitab selalu menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, menyebut nama Yahweh. Seperti yang dikatakan oleh Mas Radit tadi. Tuhan, kalau anakku ini lahir normal, tak serahkan untuk Tuhan. Nah, itu namanya nadar atau nasar. Kehendak melaksanakan suatu tindakan. Jadi yang pertama dalam Alkitab itu artinya kehendak melaksanakan suatu tindakan. Itu contohnya kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Ya, ini nasarnya Yakub. Nah, bukan Pak Yakub ya, ini nasarnya Yakub tokoh Alkitab. Dia berkata begini, ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ada 3 nasar yang diberikan oleh Yakub. Yang pertama, ketika dia dalam perjalanan mendapat pemeliharaan Tuhan, maka dia akan berkata bahwa memang engkau adalah Tuhanku. Dia percaya dengan Tuhannya. Yang kedua, dia akan mendirikan rumah Tuhan. Di tempat batu dia mendirikan persembahan tugu itu. Lalu yang ketiga, aku akan memberikan 1/10 dari segala yang kau miliki. Ya, kalau sekarang istilahnya apa? Menjadi apa? Perpuluhan. Jadi ini kata perpuluhan sudah ada zamannya Yakub. Ini nasarnya Yakub. Yang kedua, menurut Alkitab, menjauhkan diri dari tindakan. Nah, menjauhkan dari tindakan apa? Ya, tindakan yang tidak baik, tidak benar. Mazmur 132 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur dan atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Ini nasar dari Daud. Dia ingin mendirikan satu tempat untuk tempat kediaman tabut perjanjian yang layak. Bapak Ibu, ini adalah nasarnya Daud.
dia ingin punya satu tempat ibadah, rumah Tuhan yang bagus, yang terbaik. Juga punya kerinduan, saudara, bahwa rumah Tuhan ini bisa dari dulu riba saya, bahkan saya sudah membuat rancangannya, gambarnya seperti apa, sampai yang membuat gambarnya maaf sudah meninggal, dan ini belum tercapai. Saya mencari tukang gambarnya itu dari Jogja, kebetulan masih family, sampai dia sudah meninggal, ini belum. Rancangannya dia itu di atas, tempat kita ibadah di atas, di bawah ini ada los sampai ke sana, bagus gambarnya, kecil tapi megah. Itu kerinduan saya juga, saudara-saudara. Jadi ya tetap kita berserah pada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, bongkar. Paling tidak kerinduan saya bahwa ini adalah tempat untuk parkir. Jadi kalau kita izinkan susah parkir, kalau ada tempat parkirnya sendiri kan enak. Itu kerinduan. Yang ketiga, apa itu dasar menurut firman Tuhan? Untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Nah, Bilangan 21 ayat 1 sampai ayat 3. Ini bagaimana orang Israel berseru pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Raja negeri Arab, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negev, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Jadi bangsa Israel, bangsa Kanaan bangsa yang kuat. Kubu pertahanannya begitu kuat. Dan bangsa Israel ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau aku bisa nembus itu Kanaan, akan kutumpas habis itu bangsa Kanaan. Nah, bangsa yang kuat, tapi bangsa yang kafir tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan serahkan dalam tangan Israel, ditumpas habis. Nah, ini yang namanya nasar menurut firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang sering ditanyakan orang, apa itu nasar? Jadi sekali lagi, berhubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua sering itu begini, apakah nasar itu sama dengan janji atau sumpah? Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama. Apa itu janji? Apa itu sumpah? Dan nasar sudah kita pelajari ya. Kalau janji itu artinya persetujuan antara dua pihak yang dikuatkan dengan satu tanda. Dua pihak siapa? Ya manusia. Kalau sumpah ini pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Ini sumpah. Biasanya apa? Sumpah jabatan. Nah ini ya, ketika orang akan dilantik, maka dia akan disumpah sebagai seorang pejabat. Dilantik sebagai tentara, dilantik sebagai polisi, ada sumpahnya sebagai polisi, sebagai seorang prajurit. Kalau yang Muslim dengan Al-Quran, kalau Kristen dengan Alkitab, kalau Hindu juga dengan kitab sucinya, Buddha juga dengan kitab sucinya. Jadi ini lebih sakral, sumpah itu. Pernyataan yang diucapkan secara resmi. Hari ini kita akan menjelang pilkada ya. Dan sudah pasti akan mendengarkan banyak janji-janji yang disampaikan oleh para calon-calon kepala daerah. Ya kan? Janjinya seperti ini, janjinya seperti itu. Tapi dibandingkan dengan pujian tadi, janjimu seperti fajar pagi hari. Janji manusia itu pasti akan meleset. Ya, besok saya akan datang. Nah, bicara tentang besoknya itu kapan? Besok pokoknya. Besok itu panjang. Ya, besok akan saya berikan. Nah, besok saya ke sana. Besok kapan? Besok itu panjang. Besok Senin kapan? Nah, besok Selasa kapan?
Minggu depan ada Senin, minggu depannya lagi, bulan depannya lagi, tahun depan Senin. Nah besok itu panjang. Makanya kita harus bisa membedakan antara pilkada dengan pilkab. Ada tahu? Kira-kira tahu apa bedanya pilkada dengan pilkab? Sudah tahu? Supaya kita tidak terlalu stres ya. Pilkada itu kalau jadi lupa. Ya. Kalau sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi anggota DPR, lupa janjinya. Nah, kalau PKB lupa jadi. Bapak Ibu yang terkasih, ini hanya joke saja ya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita berjanji. Ketika harus hati-hati kita harus bersumpah, apalagi bernasar. Hati-hati betul. Jadi apakah nasar itu sama dengan janji atau sumpah? Tidak. Karena nasar itu lebih sakral. Kalau janji antar sesama, sumpah juga antar sesama. Tapi kalau nasar itu janji dan sumpah kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Jadi tidak sama. Hukumnya tidak sama, tuntutannya tidak sama. Kalau tuntutan manusia kita mungkin akan mengalami penderitaan secara badan saja. Tapi kalau tuntutan sama Tuhan, gampang saudara. Lebih dari badan yang akan kita alami. Yang ketiga, tokoh yang melakukan nasar. Nah, yang ketiga, ada enggak sih tokoh yang melakukan nasar? Sudah, tadi yang pertama kita bahas ada. Yang pertama Yakub. Dia bernasar. Kalau Tuhan sertai aku sampai di rumah Bapakku dengan selamat, dan dalam perjalananku aku dipelihara dengan makanan, minuman dan segala-galanya, maka aku akan mendirikan rumah Tuhan bagimu. Nah itu Yakub. Yang kedua, kita belajar bersama-sama 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan 11. Demikian ya. Ini nasarnya dari Hana. Ketika dia diolok-olok oleh Penina madunya, dia ngomong begini di rumah Tuhan, di Silo, di rumah Tuhan, di dekatnya Imam Eli. Dia berdoa dari hati ke hati dengan Tuhan begini, dan dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Ini nasar dari Hana. Imam Eli sampai ngomong sama Hana, kamu ngomong seperti orang gila. Kenapa kamu ngomong sendiri, nangis sendiri, dianggap orang gila. Manusia tidak ngerti isi hati kita. Memang manusia tidak pernah tahu isi hati kita. Saudara tahu tidak isi hati saya? Saya juga tidak tahu isi hati saudara. Yang tahu hanya Tuhan. Seorang imam pun tidak ngerti isi hatinya Hana. Hana menangis di hadapan Tuhan, dia tidak ngerti. Hanya Tuhan yang tahu. Dan dia bernasar sama Tuhan. Dan Tuhan jawab, dan Tuhan memberikan anak seorang laki yang tahun depannya. Hari itu dia meminta kepada Tuhan, dia bernasar kepada Tuhan, dan tahun depan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi bisa dikatakan bahwa nasar itu adalah salah satu kunci untuk Tuhan bisa menjawab doa kita. Ketika kita bernasar kepada Tuhan, salah satu kunci untuk kita bisa menerima jawaban dari Tuhan. Yefta, nasar Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini nasar dari Yefta ketika dia berperang melawan Bani Amon, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, Bani Amon ini bangsa yang kuat perang. Secara manusia pasti kami kalah. Tapi kalau engkau menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan kami,
Apa yang keluar pertama dari rumahku itu tak persembahkan pada Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika dia menyampaikan itu dan ketika dia memperoleh kemenangan, dia pulang, yang keluar dari pintu rumah pertamanya adalah siapa? Anak perempuannya yang tunggal. Ketika anaknya itu tahu kalau papanya keluar menang, itu dia keluar dari. Anaknya seneng, papanya langsung sedih. Lu lah kok anakku yang keluar dari pintu rumah. Dia sudah terlanjur ngomong, dia sudah terlanjur nasar sama Tuhan. Dengan hati yang hancur, sebenarnya dia merasa senang, sukacita karena menang perang. Tapi karena dia berdasar dan yang keluar adalah anaknya, hatinya hancur. Karena dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dia menangis anaknya, lalu ngomong sama papanya, kenapa? Kok tangisan kesedihan dengan tangisan bahagia itu beda ya? Saudara, ketika melihat tangisan kesedihan dengan tangisan bahagia itu beda. Ketika kita melihat orang melahirkan itu menangis. Saya 3 kali istri saya melahirkan, saya melihat dia menangis. Saudara. Saya tahu perbedaannya ketika dia menangis bahagia, merasa lega bisa melahirkan. Dan ketika dia menangis sakit hati dengan saya, itu beda, saudara. Saya tahu dia menangis sakit hati karena saya, karena ulah saya, karena perkataan saya, karena tindakan saya. Dengan ketika dia melahirkan ketiga anak saya, beda. Dan anaknya tahu, dia melihat bahwa tangisan yang dilakukan oleh dia itu adalah tangisan kesedihan. Anaknya berkata, Papa, kenapa Papa kok sedih? Lalu Yefta berkata, Papa sudah berdasar. Kalau Tuhan berikan kemenangan, apa yang keluar pertama kali, Papa persembahkan untuk Tuhan. Lalu anaknya berkata begini, ya udahlah Papa, karena Papa sudah berdasar, izinkan aku untuk meratapi kegadisanku, masa remajaku, masa kanak-kanakku, masa dewasaku ini selama 2 bulan. Aku ingin senang-senang dengan temanku. Lalu melakukan apa yang Papa mau. Bapak yang terkasih, kalau kita mendengar atau membaca ini, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Seolah-olah nanti setelah 2 bulan, maka Yefta akan mempersembahkan anak gadisnya itu sebagai korban bakaran. Itu bukan. Jadi tidak sekejap itu Tuhan. Tidak sekejap itu. Yang dimaksud sebagai korban bakaran adalah aku akan memberikan anakku, sama seperti Hana memberikan Samuel. Jadi anak gadisnya yang tunggal ini dia diserahkan dalam tangan Tuhan. Perhatikan kalau di ayat selanjutnya. Kalau di dalam terjemahan yang lain, maka anak itu tidak menikah sampai matinya. Artinya dia masih hidup, tapi bukan lagi tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia diserahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan sampai matinya. Kalau bahasa sekarang ini, suster ini ya. Kalau suster kan tidak boleh menikah, sama dengan pastor dan romo tidak boleh menikah. Itu yang dimaksud sebagai korban bakaran. Persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya itu yang dimaksud korban bakaran. Jadi banyak orang berpikir Tuhan itu kejam ya, berarti anaknya Yefta itu nanti dipotong, diambil darahnya dipersembahkan. Bukan, tidak ya. Jadi korban bakaran yang dimaksud adalah dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, putri tunggalnya itu untuk tidak menikah. Artinya tidak ada garis kelanjutan keturunan selanjutnya lagi. Yang ketiga, tokoh yang tidak melaksanakan nasar ada enggak? Ada. Ada akibatnya enggak? Ada. Kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Begini firman Tuhan. Ini kisah Ananias dan Safira. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah, mendustai Tuhan.
Apa yang terjadi, saudara baca selanjutnya. Setelah dia mendengar apa yang disampaikan Petrus, Ananias langsung blek, hilang nyawanya, mati, saudara. Selanjutnya datang lagi Safira istrinya. Petrus bertanya, apa betul kau jual sekian? Karena Ananias dan Safira sepakat untuk berbohong, untuk mendustai Tuhan, untuk mendustai Petrus. Dia pikir dia mendustai Petrus, padahal dia sudah nasa kalau itu semua, kalau tanahku terjual maka aku akan kasih untuk Tuhan. Mungkin seperti itu, karena kita tidak menjelaskan secara mungkin semuanya akan kasih untuk Tuhan. Dan setelah itu ketika dia melihat hasilnya, Ananias sayang. Waduh, sayang rek, uang 4M ini tak kasih untuk Tuhan. Aduh, diambil aja dulu. Nah, bilang aja 2,5 miliar ini lakunya. Wes, pasti hamba Tuhan itu senang-senang aja terima uang segitu. Karena dia tidak sadar dia sedang mendustai Roh Kudus, dia mendustai Tuhan. Dan Petrus berkata, Safira apa benar? Benar Rasul Petrus, sekian engkau mendustai Roh Kudus. Berangkat juga menyusul Ananias. Jadi ada efek dan akibatnya, saudara. Kalau kita mungkin janji kita molor dengan manusia masih ada sepele, saudara. Tapi kalau kita main-main dengan Tuhan, tidak ada ampun, tidak ada ampun. Karena kita bukan mendustai manusia, tapi mendustai Tuhan. Hati-hati kalau kita berasa sama Tuhan. Itu contoh tokoh yang tidak melakukan nasar. Yang terakhir, ini pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama. Apakah nasar itu masih berlaku sampai sekarang? Kita sudah membaca di dalam Alkitab ini ya, firman Tuhan. Saya bertanya, apakah nasar itu masih berlaku sampai sekarang? Hukum nasar itu masih. Mungkin ada yang komplain sama saya gini, apa dasarnya Pak Gembala? Oh iya, ada dasarnya. Apakah nasar itu masih berlaku sampai sekarang? Dasarnya apa? Kita baca bersama-sama ya. Ini dasarnya. Apakah nasar itu masih berlaku atau tidak sampai sekarang? Markus 13 ayat 31, sudah ketemu semua? Kita baca, demikian firman Tuhan, 2-3. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Amin. Amin kan ini saudara. Langit bumi bisa hilang lenyap, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan akan tetap selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Itu berarti apakah nasar itu masih berlaku? Masih. Karena firman Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Perkataan Tuhan, janji Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini, sampai detik ini, sampai selama-lamanya, sampai berakhirnya dunia. Tidak akan pernah berakhir. Selama firman Tuhan masih ada di bumi ini, maka yang namanya hukum nasar itu berlaku. Makanya saya berani berkata, masih. Dasarnya apa? Kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi nasar bukan hanya sekedar sumpah atau janji, melainkan suatu hal yang sangat mendalam artinya, karena langsung berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu janganlah mudah untuk bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Di rumah Tuhan kita ngomong, nanti aku akan setia kepada Tuhan, nanti aku akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan pernah kita dengan mudah berjanji atau bernasar pada Tuhan jika tidak bisa melaksanakannya, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan dan mengakibatkan kita berdosa di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan berkenan akan doa permohonan seorang pendusta. Doa saya untuk kita semuanya adalah kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Firman Tuhan menuntun dalam tiap langkah hidup kami, lebih lagi untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah bibir dan mulut kami ini mengucapkan apa yang benar, tidak asal berbicara, tidak asal berjanji,
tidak ada bersumpah, apalagi di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika kami melalaikan apa yang kami ucapkan, apa yang kami janjikan, baik di hadapan sesama kami ataupun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk terus hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati, dan biarlah firman terus menuntun dalam tiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, benar, dan berkenan pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, siang hari ini katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu pengumuman, tetap ibadah akan kita lanjutkan. Memang hari-hari ini Surabaya mulai agak gencar lagi ya, tetap kita berdoa saja supaya pandemi ini segera berakhir. Ya, kita tetap berdoa saja supaya Surabaya tetap aman, karena doa orang benar itu dikenal Tuhan. Selamat ulang tahun Bu Mada. Tidak terasa ya Bu Mada sudah 60 tahun. Hitungannya masih 40-50. Kenapa? Karena wajahnya sukacita bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang membuat Pak Yakub kelepek-kelepek terus itu, tidak bisa jauh dari Bu Mada. Selamat ulang tahun, memberkati semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita bersatu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan berkati pergumulan kami setiap pribadi masing-masing Tuhan. Hanya Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saudara terkasih, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman pulang, terimalah berkat, kuasa, anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam rumah tangga, berkat pelayanan kita. Apapun yang kita perbuat dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Yang tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima, kuduskan, dan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dari surga, Tuhan limpahkan di bumi. Kami terima, kami bawa pulang dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, dan menjadikan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.